Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabipun. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang pembuatan pembangkit listrik menggunakan nanas dengan penerapan hukum Lenz dan hukum Faraday. Perkenalkan, saya Sangun Penyimbang Ratu dengan NIM 123250032 dari Prodi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Serliviani Anggara Dita dengan NIM 123250018 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Seladiah Maulani dengan NIM 123250020 dari Prodi Teknik Lingkungan. Hai, perkenalkan nama saya Marnasi Sombing dengan NIM 1231501 dari Prodi Teknik Geologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gardika Putri dengan NIM 1231524 dari Prodi Teknik Geologi. Selamat menyaksikan! Prinsip kerja pembangkit listrik dengan buah nanas. Biobaterai nanas menggunakan asam buah seperti asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat sebagai sumber energi. Elektroda Cu dan Zn dipasang dalam larutan asam buah, menghasilkan energi listrik melalui reaksi reduksi oksidasi. Ketika elektroda lepas, terjadi reaksi spontan menghasilkan arus listrik. Hasilnya menjadi solusi ramah lingkungan yang tidak memerlukan energi batu bara atau minyak bumi. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode, pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Berikut bunyi hukum Faraday 1. Massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Sementara itu, hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dilepaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Hukum Lenz. Hukum Lenz adalah salah satu hukum dalam ilmu fisika yang memberikan pernyataan tentang gaya gerak listrik induksi. Hukum ini dibuat pertama kali pada tahun 1834 oleh seorang fisikawan asal Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz secara mendetail. Hukum ini menjelaskan bahwa jika gaya gerak listrik GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetik. Berikut adalah rumus hukum Faraday 1, hukum Faraday 2, dan hukum Lenz. Hukum Faraday 1 yang berbunyi W sama dengan E dikali I dikali T per F, dan hukum Faraday 2 yaitu W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Dengan keterangan W adalah berat endapan, E adalah massa ekuivalen, I adalah arus listrik, T adalah waktu, dan F adalah konstanta Faraday. Lalu terdapat rumus hukum Lenz yaitu epsilon sama dengan negatif N delta P per delta T. Dengan keterangan epsilon adalah GGL induksi, N adalah jumlah lilitan, delta P atau delta T adalah laju perubahan flux magnetik, tanda negatif adalah sesuai hukum Lenz. Hubungan antara hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday dan hukum Lenz sangat erat hubungannya dengan ilmu fisika, terutama dalam elektromagnetik. Hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan flux magnetik menghasilkan arus listrik di penghantar, namun tidak menjelaskan arah arus induksinya. Di sisi lain, hukum Lenz menjelaskan bahwa arus induksi selalu memiliki arah tertentu yang menghindari medan magnet yang menimbulkannya.
Hukum Lenz melengkapinya dengan pernyataan tentang arah arus induksi. Keduanya memiliki dasar pemahaman induksi elektromagnetik dalam teknologi dan industri. Penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hukum Faraday. Penerapan hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam generator listrik untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik melalui perubahan fluks magnetik. Selain itu, dapat digunakan dalam transformator atau trafo untuk mengubah tegangan AC. Yang kedua adalah hukum Lenz. Penerapan hukum Lenz dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam kompor induksi untuk memanaskan dan juga pengereman elektromagnetik untuk mengurangi gerakan objek. Pada induktor, hukum Lenz digunakan dalam pemahaman energi magnetik dan juga medan magnet. Selanjutnya saya akan membacakan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini. Yang pertama, terdapat 1 buah pisau, terdapat 4 rangkaian kabel capit buaya, terdapat 3 lampu LED, terdapat 3 paku, terdapat 3 koin CU, dan terdapat 1 gunting, dan terdapat 1 buah nanas yang dipotong menjadi 3 bagian. Tahap awal yang dapat kita lakukan memotong buah nanas menjadi 3 bagian. Susun nanas yang sudah dipotong. Di setiap buah nanas yang sudah dipotong ditusukkan dengan 1 CU atau yang biasa disebut dengan paku. Langkah selanjutnya, tusukkan 1 koin tembaga atau 1 Fe di setiap buah nanas berhadapan langsung dengan logam CU atau paku. Tahapan selanjutnya, pada katoda berupa capitan hitam ditempelkan pada koin. Pada anoda, capitan merah disambungkan pada paku besi. Pada capitan buaya kedua, tempelkan capitan hitam pada koin di buah kedua dan capitan merah berada di paku potongan buah nanas ketiga. Selanjutnya pada capitan buaya ketiga. Capitan berwarna hitam ditempelkan pada koin tembaga di buah nanas ketiga. Pada capitan buaya keempat, tempelkan capitan merah di paku pada potongan buah nanas pertama. Terdapat 2 sisa capitan, yaitu anoda dan katoda, di mana yang akan disambungkan dengan lampu LED. Terdapat 2 sisa capitan, yaitu capitan anoda dan katoda yang disambungkan dengan lampu LED, di mana pada lampu LED terdapat bagian yang panjang dan yang pendek. Pada bagian yang pendek, yaitu sisi negatif, dijepit dengan yang berwarna hitam, dan bagian yang panjang, yaitu sisi positif, dijepit dengan yang berwarna merah. Didapatkan hasil lampu LED pun menyala. Dan kami melakukan percobaan di ketiga lampu yang berwarna merah, hijau, dan biru. Didapatkan hasilnya lampu menyala, yang dapat disimpulkan nanas dapat membangkitkan listrik dengan penerapan hukum Lenz dan hukum Faraday. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, nanas merupakan bahan baku terbarukan, sehingga menjadi sumber energi yang berkelanjutan. Tidak menghasilkan emisi karbon yang tinggi, sehingga lebih ramah lingkungan. Kekurangannya, konversi energi pada nanas memiliki efisiensi yang relatif rendah, juga memiliki kapasitas yang terbatas, sehingga kurang cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala yang besar. Halo. Nadia Maulani dengan NIM 123250020 dari Prodi Teknik Lingkungan. Gak bisa merekam der. Habis tah. Nanti pasang ulang lagi coy. Tutupin nih ya. Tuh.